Tuh, biayanya 35 US dollar, ya, itu pakai lira tapi di-convert ke US dollar itu 35 US dollar dan dilakukan di airport Turki. PCR testnya dilakukan di airport Turki. Cepat itu katanya, sertifikatnya langsung keluar. Kalau tidak punya itu, tamunya sampai Indonesia, itu akan di PCR dan harus karantina. Kalau ada PCR, itu tidak perlu. Oke, nah, itu. Terus ada travel insurance senilai 65 US dollar. Bayarnya travel insurance 65 US dollar. Nanti Bu Eka, nanti dari timnya dari pihak Adira akan menjelaskan apa itu travel insurance, terutama travel insurance dari Adira ini mengcover COVID, tapi tentunya dengan beberapa syarat dan kondisi. Oke, itu yang Go Turki. Kita punya produk yang kedua, mungkin sebagian pernah dengar karena kita belum betul-betul fokus promosikan ini, ya. Itu namanya Go Europe. Europe-nya itu 10 hari 7 malam. Oh, sorry, kurang D, saya tambahin D-nya. 10 hari 7 malam itu ke Jungfrau sama West Europe. Itinerary-nya nanti saya share, ya. Harganya 32.999, almost all in price. Apa maksudnya almost? Ya, almost all in price artinya semua harga sudah termasuk kecuali satu, visa doang yang belum. Nah, jadi karena ada kemungkinan tamunya itu punya multiple visa sehingga dia tidak perlu bikin visa lagi. Dan visa kan macam-macam. Ada yang sudah VSS, ada yang belum, biayanya berbeda-beda. Susah untuk dibuat all in. Oke. Diskon, ada diskon. Diskonnya 2.999 sama sampai 31 Oktober 2020. Highlight-nya tetap sama, kita juga naik Singapore Airlines. Ya. Bagi beberapa teman yang sudah kenal Go China sebelumnya, kita selalu pakai Singapore Airlines. Ya. Harganya all in price, all in-nya keliru, sorry, agak ngantuk waktu bikin, all in price, but no visa. Jadi harganya sudah termasuk semua kecuali visa. Jadi tip apa semua sudah termasuk kecuali visa. Ada kristal Emirat, ada 50% juga, kan? Seperti yang ke Turki. Okay. All in price-nya apa? All in price-nya nggak banyak. Travel insurance, tips guide sama supir senilai 700.000. Itu karena 10 hari hitungannya seperti itu. Semua kedua produk ini sudah bisa di-booking di online reservation kami. Banyak, saya rasa teman-teman sudah tahu, cuma mungkin agak kagok juga karena sudah 10 bulan nggak pernah dipakai. Dulu kalau pakai hafal klik-kliknya gimana. Mungkin sekarang ini agak bingung. Ada seminggu 2 minggu lalu ada beberapa teman yang menghubungi kami bahwa passwordnya keliru lah, lupa sign in-nya lah. Ya gimana 10 bulan nggak dipakai, ya tentu sudah lupa semua. Sayang juga sih sampai dilupain. Tapi ya oke lah, memang sudah jarang dipakai. Ya, jadi itu produk kami, ya. Ini yang Go Turki. Saya share lagi yang Jungfrau. Saya mesti tutup share, buka share soalnya saya tidak tahu caranya switching antara satu share dengan share lain. Oke, ini yang Europe, Jungfrau sama West Europe. Berangkatnya tanggal 11 Maret 2021. Tahun depan berangkatnya. Bulan Maret tanggal 11. Jualannya mulai sekarang, berangkatnya tahun depan. Oke. Oke, terus yang Turki, saya tunjukin lagi yang Turki. Saya stop share lagi. Buka share lagi. Oke. Ini yang Turki, berangkatnya kita baru punya 2 tanggal. Ya, mungkin nanti dalam waktu 2-3 minggu ke depan kita akan punya tanggal yang Januari, Februari, Maret. Ya. Itu yang sementara kita baru punya 2 tanggal, berangkatnya tanggal 1 Desember dan tanggal 15 Desember. Oke. Oke. Itu dari saya mengenai produk. Kita santai aja, jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau bertanya, ya silakan itu
di Zoom itu ada caranya untuk apa? Raise hand atau bagaimana biar nanti ada moderatornya membuka mic sama videonya. Yang selanjutnya saya serahkan waktunya kepada pihak Adira ya, untuk memberikan ya, sambutan lah atas produk asuransi yang digunakan Go Turki dan Go Europe untuk yang dari kami. Oke, dari Adira siapa ya? Selamat siang Pak Freddy. Oh, Pak Kendi. Oke, ini Pak Kendi dari Adira. Ya, mungkin Pak Kendi bisa jelaskan sedikit. Nanti ujung-ujungnya kan pasti ada teman-teman yang bertanya ya mengenai produk dari Adira, terutama yang menyangkut tujuan Turki dulu, Pak. Kalau yang Maret kan itu general ya. Maret itu kalau masih COVID, masih merajalela, kita juga nggak jalan kok, kita nggak paksa itu. Oke, silakan Pak. Oke, sebentar Pak, saya akan dulu untuk slide apa ya. Saya mohon izin untuk share screen Pak Freddy ya. Ya Pak. Ya, ini ya. Pak sudah muncul Pak di layar. Muncul Pak, muncul. Sip. Aduh, bisa. Oke, nah ini jadi adalah alasan utama mengapa asuransi perjalanan ini sangat penting Pak untuk traveler. Jadi yang pertama adalah para tamu tidak perlu khawatir Pak dengan adanya biaya tak terduga pada saat melakukan perjalanan. Yang kemudian juga pengguna insurance travel insurance ini juga tidak perlu khawatir kalau misalkan ternyata pada saat klaim kita itu bisa membantu mungkin karena kendala dari bahasa ataupun dari kondisi geografik setempat sehingga membuat kalau ada kendala kan biasanya bahasa itu bisa menjadi kendala Pak. Nah kemudian bisa juga terkait dengan mandatory requirement. Jadi misalkan beberapa negara membutuhkan asuransi yang bisa mengcover COVID. Di sini kami bisa membantu Pak. Seperti itu. Nah ini adalah poinnya. Jadi Adira Insurance punya produk namanya Easy Travel Insurance, di mana tagline kami mudahkan perjalanan dan mudahkan hidup. Dan kami juga disupport oleh Zurich Group, di mana Zurich ini mempunyai pengalaman dalam travel insurance, di mana 9 juta polis per tahun Pak di Zurich Group, dan Adira sendiri merupakan grup dari Zurich Group yang provide protection untuk travel. Seperti itu. Ini adalah poin utama yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, di mana apa sih yang di-cover oleh Adira Insurance terkait dengan COVID. Jadi kita mengcover terkait dengan cancellation perjalanan akibat sakit Pak di sini. Jadi misalkan nanti pada saat awal perjalanan seperti tadi Pak Freddy sempat sampaikan, sebelum perjalanan dari pihak maskapai minta untuk di-rapid dulu atau mungkin di PCR dulu. Nah, ketika hasil rapid mengatakan yang bersangkutan reaktif, maka kan dari pihak maskapai tidak mengizinkan terbang. Nah, cancellation perjalanan akibat itu bisa di-cover Pak. Seperti itu. Yang kedua, sakit pada saat atau mengalami kecelakaan pada saat perjalanan travel. Misalkan kalau kita bicara COVID di sini ya, jadi pada saat yang bersangkutan sudah sampai di negara tujuan, kemudian tiba-tiba badannya panas, ngerasa panas dan dia ke rumah sakit. Nah, sama pihak rumah sakit ada petunjuk dari dokter bahwa oh ini harus rapid atau harus PCR, itu biaya rapid atau PCR-nya di-cover Pak. Seperti itu. Apalagi kalau yang bersangkutan ternyata positif corona dan diwajibkan untuk isolasi atau karantina. Di mana karantina ini kita ada catatan sih Pak, karantinanya kita harus karantina di rumah sakit. Jadi apabila ada karantina, nah biaya selama yang dikeluarkan
selama adanya karantina tersebut itu bisa di-cover di biaya medical expense-nya. Seperti itu. Kemudian ada medical evacuation dan repatriasi. Jadi apabila yang bersangkutan kemudian dinyatakan meninggal akibat COVID, itu juga bisa kita cover Pak repatriasinya. Terus ada juga kalau misalkan ada keterlambatan pesawat, jadi delay atau miss flight connection atau mungkin flight overbook itu juga kita bisa cover. Dan itu apabila penyebabnya juga karena COVID, kita juga bisa cover Pak. Seperti itu. Kemudian ada poin yang selanjutnya ada luggage and personal effect, kehilangan bagasi dan personal effect lainnya seperti misalkan laptop, kemudian barang-barang berharga lainnya, itu bisa kita cover juga. Dan automatic extension of cover ini juga kita mengcover seperti itu, Pak Freddy dan kawan-kawan. Jadi ini adalah sedikit presentasi yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab, kita bisa lebih detail di sesi tanya jawab. Seperti itu Pak Freddy dan kawan. Oke Pak, jadi orang itu kalau dia sudah daftar, berarti sudah bayar polis asuransinya, kemudian dia mau berangkat ini belum terbang, baru mau berangkat, pergi rapid test, 2 hari sebelum berangkat dia pergi rapid test, terus terbukti positif, itu asuransi cover itu Pak ya? Iya, jadi kita akan mengcover dari pembatalan perjalanannya Pak. Jadi nanti pihak tamu yang misalnya mengalami hal tersebut, dia akan klaim berupa apa? Klaim berupa pembatalan perjalanan. Nah, penggantiannya adalah biaya-biaya yang sudah dikeluarkan, gitu sih Pak, yang sudah dikeluarkan untuk perjalanan yang akan dilakukan. Seperti itu Pak. Oke, soalnya dari pihak kami sebagai penyelenggara kan nggak mungkin kami refund tiketnya Pak. Karena dia kan hari sudah issue tiket kan nggak bisa, sudah daftar hotel apa semua kan nggak bisa. Itu yang akan di cover sama asuransi Pak ya. Gimana Pak Freddy? Agak putus-putus tadi Pak, mohon maaf. Ya, jadi seseorang kalau dia daftar tur kan dia harus bayar duluan sebelum berangkat nih Pak. Betul Pak. Betul. Terus kalau dia gara-gara dia sudah bayar sebelum berangkat, terus dia tidak jadi berangkat, berarti karena terbukti dia rapid testnya positif, berarti itu di cover sama asuransinya Pak ya? Betul Pak. Iya, jadi nanti yang kita cover adalah biaya-biaya yang sudah dikeluarkan Pak. Misalkan nanti kayak contoh tiket Pak ya, tiket pesawat. Kalau memang tidak bisa di-refund kan nanti ada surat keterangan Pak dari maskapai. Jadi nanti biaya memang yang tidak bisa di-refund Pak, itu yang bisa yang bisa diklaimkan seperti itu Pak. Oke. Misalkan biaya hotel Pak Freddy. Ya. Terus tadi Bapak bilang mengenai domestik lah. Apakah domestik itu yang dimaksud kalau dia terbang dari Surabaya? Karena ini turnya kan keberangkatan Jakarta Pak. Nah, terus kalau dia terbang dari Surabaya ke Jakarta, apakah dia di cover dari Jakarta ke Turkinya atau dari Surabaya ke Jakartanya sudah termasuk Pak? Jadi ini Pak, kalau di tempat kami itu ada kelebihan ketika Bapak beli paket internasional Pak. Ketika Bapak beli produk internasional, otomatis Bapak selama perjalanan di domestik sudah tercover Pak. Selama start dari Surabaya, Bapak sudah start awal polis juga berjalan. Misalkan tanggal 27 Bapak melakukan perjalanan awal dan Bapak juga isu polis di kami juga awal tanggalnya juga tanggal 27, maka perjalanan dari Surabaya ke Jakarta sudah tercover. Oh, oke. Jadi dari dia berangkat hari H dia mulai berangkat, walaupun dia dari Surabaya atau dari Makassar atau dari Semarang, itu dia di cover ya Pak ya? Betul Pak. Selama yang penting ada periode awal asuransinya juga sama dengan awal keberangkatan di mana yang bersangkutan keluar dari rumah Pak. Oh, oke. Oke, ya buat saya sih cukup jelas. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya mengenai itinerary-nya maupun mengenai asuransinya. Ada Pak. Ya, dari mana? Kalau bisa sebutkan, soalnya kan nggak kelihatan tampangnya nih. Saya Deli dari Valencia Tour. Oke. Mau nanya tadi yang menyangkut tentang bilang kalau misalnya pembatalan itu ada
mau saya tanyakan, misalnya nih, seperti tadi kan tur ada tuh yang ke Europe misalnya, itu kan sekitar 20 juta. Jadi maksudnya itu di covernya kalau pembatalan itu semua 20 juta atau presentase? Wah, itu pertanyaan buat Pak Kendi ini. Iya, Ya, asuransi. Dengan baik. Untuk misalkan tadi paketnya 20 juta sekian ya, Iya, Bu ya. paketnya 20 juta. Paketnya kan di cover semua. Jadi ini kan dibatalkan bukan karena kita kan, karena tidak boleh terbang kan. Nah, itu di cover Betul, dari di maskapai. cover 20 juta atau ini atau misalnya tiketnya cuma bisa dikembalikan 75% atau gimana? Maaf, Jadi saya gini, sambil Bu. tutup ya, soalnya sambil jalan. Oke, iya. Jadi gini, Bu Lili. Apa namanya, untuk penggantiannya tersebut, jadi maksimal dalam yang ada dalam polis. Misalkan Ibu mengambil paket, kita kan ada beberapa macam paket nih, Bu, dan di paket-paket tersebut ada limit penggantiannya, seperti itu. Nah, misalkan ternyata yang Ibu ambil paket yang memang limitnya cukup untuk misalkan, Bu ya. Nah, misalkan ternyata Ibu ambil paket yang limitnya 65 juta, tapi paket Ibu ini sebetulnya habisnya hanya 20 juta, itu bisa diganti, Bu. Asalkan memang bisa menunjukkan bahwa ini memang tidak ada refund, misalkan dari hotel, dari maskapai, itu kan udah pasti nggak ada kan? Soalnya kalau kita udah mau berangkat nih, tahu-tahu dibatalkan semua. Nah, ini yang diambilkan oleh Go China, paket apa yang di sini asuransinya? Apakah di cover semua, 20 juta dibalikan kembali semua, atau cuma pokoknya hotel misalnya diganti berapa persen, lalu tiket berapa persen, jadi maksudnya jadi nggak total gitu. Karena saya nggak tahu nih paket apa yang nanti kita akan oleh Go ikut China. harga paket. Berarti kan nanti kan kalau misalkan paket itu kan saya bantu jawab dikit Pak ya. Go China akan ambil paket asuransi yang mengcover melebihi nilai tur itu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya harga turnya katakanlah 35 juta, Go China akan ngambil paket yang minimum 35 juta atau lebih, supaya kalau misalnya seluruhnya tidak bisa di-refund, itu akan di-cover sama asuransi. Itu poin jadi pertama. Di-cover semua? Total semua di-cover berarti? Ya, itu poin pertama. Poin kedua, tadi Pak Kendi, sorry Pak Kendi, saya ambil alih melancangi sedikit ya. Siap Pak Freddy. Kalau tadi dari infonya Pak Kendi adalah yang tidak bisa di-refund. Berarti yang bisa di-refund tidak akan di-cover sama asuransi. Betul ya Pak Kendi? Iya. Oke, Pak Freddy. Jadi, berarti kalau contohnya tiket itu tidak bisa di-refund, Go China wajib mengeluarkan surat kepada Adira bahwa tiket penerbangan ini tidak bisa di-refund, sehingga Adira akan mengcover tiket tersebut. Demikian juga dengan hotel, tour, dan lain-lain. Betul gitu ya Pak Kendi? Ya. Jadi gini Pak, cancellation yang kita cover itu memang betul kita bisa mengcover semuanya Pak. Tapi ada catatannya Bu Lili dan Pak Freddy. Misalkan dia kan tadi kalau kita bahas masalah COVID tadi Pak ya, ketika dia sebelum berangkat ternyata dia reaktif. Nah, yang penting maskapai kan meng-cancel perjalanan tersebut kan ada alasannya Pak. Nah, alasan itu adalah dia yang pertama memang dari keterangan ada surat keterangan dari medis bahwa dia not to fly. Jadi memang tidak diizinkan untuk terbang. Nah, ketika itu ada surat keterangan itu, maka kita akan bisa mengcover semua paket yang misalkan tadi kalau Pak Freddy menyampaikan akan ambil paket yang lebih besar daripada nilai paketnya kan Pak ya, penggantiannya maksudnya. Iya. Jadi pasti kita bisa cover Pak, seperti itu Pak. Oke, jadi jawabannya Bu Lili, sepanjang semua syarat dipenuhi, ya, klien Anda akan di-cover semuanya karena nilai pertanggungan yang dibayarkan Go China kepada Adira itu akan melebihi daripada seluruh nilai total yang dibayarkan tamu
kepada travel Anda. Begitu kan Pak ya? Betul, betul. Ada lagi Bu Lili? Iya, nggak, soalnya kan asuransi itu kan banyak ininya ya. Asuransi itu banyak apa? Banyak Tulisan-tulisan kecilnya. Misalnya syarat-syaratnya. Ya, banyak cumi-cumi lah, banyak syarat-syarat Nah tuh Pak Gendi, gimana tuh? Ya, gitu. oke. Jadi ya ini Bu Lili, Nah, kalau makanya yang saya memang mau tahu, misalnya kan kita janji nih ke nasabah ini kan, ya, pokoknya udah ada asuransinya. Nah, intinya bikin atau enggak? Taunya pokoknya turnya bisa 20 juta. Nah, apakah itu pokoknya kita taunya semua nanti dikembalikan atau ntar ya dilihat dulu mana yang bisa di-refund sama nggak di-refund atau gimana gitu. Intinya sih itu sih, intinya dikembalikan semua atau dilihat dulu nanti bagaimana ya, gitu loh. akan dikembalikan semua Bu Lili. Ya, cuman yang penting Apa adalah syarat persentase atau awalnya gimana memang gitu? ya, Jadi saya bisa janjikan ke peserta, ya kan gini, kalau yang tahu tiket bisa di-refund berapa atau apa itu kan travel, betul. ya kan? Iya, Nah, sedangkan kalau peserta kan nggak tahu, nggak tahu. gitu kan? Taunya saya udah bayar 20 juta. Saya dikembalikan bagaimana? Apakah total semua atau ya itu pakai syarat-syarat nanti dilihat ya, tiketnya bisa di-refund berapa, hotelnya bisa di-refund berapa, ada perhitungannya atau bagaimana? Atau pokoknya tenang aja Pak, pokoknya Bapak ikut, ini udah ada asuransi, nanti ternyata kalau nggak bisa terbang, ini dikembalikan semua gitu. Oke, ya, Bu Lili, ini akan dibantu sama Bu Eka. Kebetulan beliau ini yang pernah handle urusan klaim terkait ini, jadi beliau akan lebih paham mengenai ini, bisa menjelaskan lebih detail, Bu Lili. Sebentar, Ibu. Mbak Thank Eka you. mungkin. Ya, thank you. Thank you. Selamat siang teman-teman semua. Jadi terkait dengan pembatalan perjalanan, karena kita lagi spesifik ngomongin tentang COVID-19 gitu ya. Pembatalan perjalanan yang kita bisa cover atau yang bisa diklaim adalah apabila si tamu tersebut dalam rentang waktu H-30, kemudian amit-amit dia positif COVID, ya, misalnya sakit, kemudian dirawat inap atau positif, kemudian dia nggak fit to fly, artinya memang tidak diizinkan untuk melakukan penerbangan atau bahkan amit-amit sampai meninggal, maka biaya tur yang dia sudah bayarkan, baik itu tiket, hotel, ataupun mungkin paket tur yang sudah dibeli, semua yang non-refundable itu yang akan diganti oleh Adira. Untuk penggantiannya tentunya kita harus melihat limit dari masing-masing polisnya itu berapa. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kendi, kita kan punya berbagai produk gitu ya, ada yang mulai FIT, ya untuk FIT, kemudian ada yang grup juga. Nah, tergantung nanti polis mana yang teman-teman ambil. Nah, kemudian apakah yang tadi ditanyakan Bu Lili, apakah semuanya kemudian diganti oleh Adira? Tentunya enggak, Bu. Karena pasti kita akan melihat mana yang bisa di-refund, mana yang nggak bisa di-refund, mana yang bisa di-refund gitu kan. Semua yang non-refundable itulah yang akan diganti oleh Adira. Karena apa? Basic kami adalah asuransi kerugian. Tentunya kami akan mengganti senilai kerugian yang Bapak Ibu atau teman-teman semua alamin gitu. Jadi jangan sampai nanti ternyata udah dapat refund kok dari airline gitu kan. Terus tetap diklaim ke Adira, kan jadinya dapat penggantiannya double gitu kan. Nah, itu yang tidak sesuai dengan prinsip asuransi kerugian. Jadi di sini saya garis bawahi bahwa yang kita ganti atau yang Adira ganti adalah sesuatu yang non-refundable sejumlah maksimum yang ada di limit polis Bapak Ibu sekalian. Apakah cukup menjawab? Saya tambahkan sedikit ya Bu Eka. Ya Pak. Jadi artinya kami sebagai penyelenggara, karena kebetulan kami yang membuat produk tur ini, kami harus memberikan dokumen kepada Adira bahwa dari seluruh sebuah produk tur itu ini tidak bisa di-refund, ini bisa di-refund. Nah, yang tidak bisa di-refund itu yang akan diganti Adira. Betul begitu kan, Bu? Betul Pak Freddy. Ya, jadi misalnya nih, tiketnya tidak bisa di-refund, berarti saya harus meminta Singapore Airlines untuk mengeluarkan surat bahwa atas nama ini tiketnya tidak bisa di-refund karena alasan ini. Adira akan ganti. Kemudian betul, kalau turnya, misalnya turnya, ya kalau turnya kan belum dipakai semua,
dia kena denda 3 hari, turnya 10 hari, dia kena denda 3 hari. Berarti yang 7 hari kan dia tidak bayar. Berarti kan bisa di-refund kasarannya. Berarti yang diganti Adira hanya yang 3 hari, begitu kan Bu? Betul Pak. Jadi yang benar-benar tidak bisa di-refund itu yang akan diganti oleh Adira. Oke, ya begitu Bu Lili. Iya. Berarti ya saya kalau ambil kesimpulan berarti nanti dilihat lagi dari tiket yang bisa di-refund itu nanti kan sama yang bisa di-refund kan berarti dari pihaknya Pak Freddy nih. Ya, berarti kan makanya kita nggak bisa janjikan ke peserta itu semua cover, tapi nanti ada pihak asuransi akan mengganti, tapi besarnya nanti tergantung dari klaiman itu, begitu kan? Ya, sorry ya, saya jawab sekarang ya. Sorry kepada Bu Lili dan juga Bu Eka. Tiket SQ is non-refundable kalau dia tidak terbang, dia memutuskan tidak terbang H-7 sebelum keberangkatan. Dengan alasan apapun ya? Ya, karena tiket saya itu adalah sudah issued tidak bisa batal, Bu. Walaupun COVID? Ya, walaupun COVID, jangan peduli. Jadi SQ akan keluarkan surat itu. Kalau karena COVID ya biaya hotel tour semua refundable nggak? Ini bicara tiket dulu ya, tiket. Kalau tiket dari SQ sudah perjanjian di depan is non-refundable. H-7. Ya, H-7 karena itu adalah batas waktu terakhir kami issue tiket. Begitu tiket sudah keluar, itu tiket itu non-refundable tiket kami. Oke. Tidak seperti tiket pada umumnya memang. Nah, untuk perjalanan tur itu, nah kalau tur itu kan, kalau sebuah tur kan ada 2 komponen utama Bu. Satu adalah tiket, satu adalah line operator. Kalau line operator itu pasti kena penalti. Penaltinya tiap-tiap negara bisa beda-beda. Halo? Dan tergantung ininya juga H- berapanya, ya kan? Oh ya, H- berapanya juga tergantung. Karena pokoknya ada hitungannya lah. Ya, katakanlah kalau 3 hari sebelum berangkat, ya bisa-bisa 2 hari atau 3 hari pertama turnya kena cas full. Hari selanjutnya mungkin dia bebaskan 50%, seperti itu. Sorry Pak Freddy. Ya. Kalau untuk land operator land tour di Europe, biasanya kan sebelum tour, setelah kita booking hotel, itu kan ada time limit deadline 1 bulan sebelum tanggal keberangkatan. Hotel-hotel itu udah nggak bisa di-refund semuanya, baik dari hari pertama sampai hari terakhir. Karena deadline itu bukan dari land operator, tapi dari hotel yang bersangkutan. Benar juga. Nah, kalau untuk land tour-nya itu kita biasanya negosiasi dengan restoran, dengan pihak coach. Nah, kalau coach kan dipakai orang, kalau umpamanya 2 orang atau 3 orang cancel, tapi yang lainnya jalan, itu kan berarti coach-nya tetap dipakai sama mereka. Jadi coach juga nggak ada cancellation charge dari coach-nya akan kena cancellation yang untuk orang yang cancel. Jadi berarti hampir semua kena nih Bu Eka. Iya Pak, nggak apa-apa kalau memang semua non-refundable selama memang ada supporting dokumennya, nggak apa-apa gitu Pak. Karena kan basicnya kalau kami kan namanya asuransi, apa sih yang kami punya ya cuman dokumen gitu kan. Jadi selama memang dari teman-teman bisa memberikan dokumen pendukung bahwa ini non-refundable, tentunya itu bisa diklaim ke Adira gitu Pak. Nah, satu hal lagi Mbak, begini, memang bisa diklaim. Tapi masalahnya nih, yang saya bilang kan, berarti kan hampir semuanya kurang lebih nggak bisa diklaim, kayak tiket itu land arrangement-nya nggak bisa diklaim, misalnya gitu semua ya. Anggap tuh, nah, berarti Adira ini bisa mengeluarkan 20 juta atau presentase. Jadi Bu, sekali lagi ini bukan presentase sih Bu, jadi tergantung dari dokumen yang Ibu kasih ke kami, in totalnya berapa yang nggak bisa di-refund Ya, berarti gitu. total ya, totalnya kan? Ya, jadi gini Bu Lili. Total yang non-refundable. Ya, monggo, iya Pak Freddy. Membantu Bu Eka ya. Iya. Yang diganti Bu Eka adalah yang tidak bisa refund. Ya. Oke. Nah, untuk supaya diganti sama Adira yang tidak bisa refund itu harus ada bukti pendukung.
Gocana akan keluarkan bukti pendukung itu. Ya. Jadi kalau misalnya seluruh biaya tur tidak bisa diganti, Gocana bisa mengeluarkan bukti pendukung. Bukan dari Gocana, dari pihak ketiga. Karena Gocana kan cuma koordinator. Airline bukan punya kita, hotel bukan punya kita, restoran bukan punya kita. Sepanjang dokumen itu bisa saya serahkan kepada Anda, atau saya serahkan kepada Adira, Adira akan mengganti biaya perjalanan itu. Bukan berdasarkan dokumen yang saya kasih, misalnya Gocana keluarkan dokumen, tiketnya tidak bisa refund. Terus Adira bilang, oke, tiketnya berapa? 1 juta. Oh, Adira cuma ganti 70%. Tidak begitu. Adira akan ganti 100% sepanjang Gocana bisa keluarkan bukti pendukung dari Singapore Airlines bahwa tiket atas nama si A ini tidak bisa di-refund. Betul Bu Eka ya? Betul, Pak. Nah, seperti itu Bu Lili. Jelas ya? Ya. Oke. Ada lagi teman lain yang mau bertanya? Nah, ini mau tanya kok Freddy. Yes. Itu kan kalau repeat itu enggak berapa persen, cuma 50 sampai 60%. Saya kan udah sering repeat nih, kebetulan ngerepeatin orang. Jadi kalau dia itu di 2 strip gitu, apa namanya ya, aku lupa ya. Nah, kalau C itu kan enggak reaktif. Kalau yang 2 strip reaktif. Bahkan ada yang 3 strip itu juga enggak positif, akhirnya negatif aja. Kalau mereka sakit tenggorokan aja udah 2 strip itu. Padahal enggak COVID. Nggak bisa terbang itu. Ya, begini Bu. Anyway, aturannya adalah rapid test untuk terbang. Oke. Kalau rapid test itu cuma ada 2 kemungkinan. Dia tidak peduli berapa garis itu. Kalau positif nggak boleh terbang, kalau negatif boleh terbang. Oke. Nah, memang kalau mau ditanya rapid test apakah akurat? Loh, rapid test akurat untuk memeriksa bahwa yang bersangkutan ada virus influenza atau tidak. Tetapi rapid test memang tidak menjamin seseorang yang positif pasti COVID. Betul. Berarti kasarannya, kalau ada flu dikit aja nggak boleh terbang. Iya. Betul. Sakit tenggorokan aja. 2 strip. Ya, jangan sakit tenggorokan. Iya. Asal ada sedikit ini infeksi aja nggak bisa. Nggak bisa, karena patokannya adalah di dokumen rapid test. Terus bagaimana dengan di itunya? Anggap aja dari Jakarta dia lolos, non reaktif. Tapi di Singapurnya apakah ada pemeriksaan lagi, Pak Freddy? Tidak, di Singapura tidak ada pemeriksaan karena dia tidak boleh melewati imigrasi. Iya, tapi waktu pindah masuk ruangan yang keterbang itu nggak ada pemeriksaan juga suhu tubuh. Di Singapura pemeriksaan hanya dilakukan waktu sebelum immigration. Ya, takutnya di pesawat dia tiba-tiba anget atau apa, gimana itu? Tidak, jadi di Singapura tidak ada pemeriksaan rapid test maupun pemeriksaan PCR karena statusnya penumpang hanya transit. Oh, nggak ada pemeriksaan suhu badan juga? Suhu badan ada dong. Takutnya, nih kita ngomong nih, sekarang dari Jakarta dia nggak apa-apa. Nah, tiba-tiba dia di pesawat mungkin sakit tenggorokan atau sedikit panas. Nah, itu atau diinin suhunya tiba-tiba melebihi dari normal. Itu gimana tuh orang tersebut? Ngatung-ngatung. Nggak bisa terbang. Kalau misalnya suhunya naik seperti itu, dia nggak bisa dari Singapura ke Turkinya dia nggak bisa terbang, Bu. Nah, itu ngerinya. Iya, karena namanya suhu tubuh kan, kita mana tahu tiba-tiba melebihi suhu tubuh normal. Ngatung dia, nggak bisa terbang dia. Mau dikemanain tuh orang? Pulang. Kalau orang tua gimana? Dia harus balik ke Jakarta. Dikasih tiketnya. Jakarta, kalau dia nggak ada orang yang nggak bisa mandiri, repot dong. Saya bicara mengenai tiket dulu ya. Saya tidak tahu bagaimana perlakuan asuransinya terhadap kasus ini. Tetapi kalau misalnya suhu badannya ditolak, dia akan dipulangkan ke Jakarta. Nah, apakah dia harus tambah duit? Saya mesti tanya lagi, tapi setahu saya mestinya tidak, karena dia memang punya tiket return. Tiket returnnya kan tapi kan bukan hari itu. Oh iya, tapi kan ini emergency case, dia dipulangkan. Karena dia tidak, kalau kasus dulu, kalau kasus yang lama sebelum COVID,
ada kejadian di airport Singapura, ya, dia itu harus merubah proses karena apa? Karena yang bersangkutan boleh melewati imigrasi masuk ke negara Singapura. Oh, iya. Berhubung kasus sekarang ini tidak boleh, dia akan dipulangkan langsung. Oh, tanpa bayar dengan tiketnya yang DWTP. Mestinya tidak, tapi tiketnya dia ya itu sudah dianggap sudah terpakai, dianggap flown. Ya, pulangnya kan belum terpakai, dialihkan ke hari itu. Betul. Tanpa biaya. Setahu dulu saya pernah kejadian sih tanpa biaya. Oh, gitu. Nah, asuransinya saya nggak tahu coverannya gimana nih. Mungkin bisa pakai tiket pulang ya itu kali ya. Asuransi gantiin. Terkait dengan ini Pak Freddy, sorry, kalau tadi kan case-nya berarti kita transit di Singapura gitu ya. Kemudian ternyata di Singapura suhu badan kita terdeteksi tinggi gitu kan, sehingga kita atau tinggi sedikit aja. Mereka kan strict tuh. Misal normalnya berapa, tingginya koma doang, nggak tahu tuh diloloskan sama mereka. Ya, intinya kan di Singapura kita terdeteksi tidak bisa meneruskan perjalanan gitu kan, karena kondisi suhu tubuh kita yang tidak meet requirement-nya mereka gitu kan. Nah, terkait dengan hal ini sebenarnya gini, kalau itu dipulangkan berarti kan masuknya ke pengurangan perjalanan, ya kan, return to home, early return to home gitu kan. Nah, kalau di polis kami itu memang ada coverage tentang pulang ke rumah lebih awal, tapi tentunya ada syarat dan kondisinya. Nah, kalau dia memang harus pulang ke rumah lebih awal karena sakit, itu memang ada benefitnya. Tapi kalau dia dipaksa pulang karena kebijakan pemerintah setempat karena lockdown, itu yang tidak di-cover oleh asuransi, gitu Pak. Karena suhu tubuh? Kalau karena suhu tubuh memang kalau ada dokumen, sekali lagi Bu, selama memang ada dokumen yang menyebutkan memang dia harus pulang lebih awal, ya pulang ke rumah lebih awal, itu sebentar saya akan show. Itu termasuk sakit atau enggak? Nah, tergantung dia dapat ada dokumen dari dokter enggak yang menyatakan bahwa dia harus pulang seperti itu. Nah, enggak ada, harusnya kan enggak ada, hanya dicek. Hanya cek suhu tubuh naik dikit. Kan nggak ada dokter, apa dia harus cari dokter hari itu supaya dia diganti asuransi? Mungkin aku bisa bantu kali ya. Kemarin itu saya pernah dapat case, kita transit di Dubai. Nah, ada tamu yang dia itu pas pergi sebelum transit itu dia merasa sehat karena kita transit sekitar 3 jam sampai 4 jam. Itu jadi dia itu bentar start video. Oke. Jadi dia itu kayak kurang sehat gitu, Bu. Nah, kurang sehat itu dia disuruh sama si security sana ke hospitality yang ada di airport. Ketika tiba di hospitality yang ada di airport itu, si dokternya itu menginformasikan bahwa si ibu tidak boleh melakukan penerbangan jauh. That's why dia harus stay di kota yang dia transit itu. Nah, itu kemarin kebetulan pakai asuransi, Bu, bukan asuransi Adira sih, pakai asuransi yang satunya. Nah, itu bisa asal ada surat dari si dokternya. Jadi mungkin kalau yang si Cilili bilang tadi, apakah bisa atau tidak, mungkin step-nya adalah dia harus dibawa dulu ke dokter airport. Ketika dokter airport menunjukkan kalau dia tidak bisa melakukan penerbangan selanjutnya, dia harus dikembalikan ke Indonesia. Dia harus ada surat dari si dokter itu. Mungkin itulah surat yang dokumen pendukung untuk nanti disampaikan ke si Adira mungkin ya. Berarti harus ke dokter. Kalau dokternya, betul. Kalau nunggunya lama atau enggaknya transitnya keburu enggak. Tahu saya, apalagi Singapore Airport itu adalah international airport dan itu banyak dokter yang in charge. Itu pasti akan cepat. Kayak kemarin itu kita ditunjukkan kayak di airportnya itu ada memang sekitar masing-masing gate itu dia punya kayak pos untuk dokter in charge. Nanti kita akan diinfoin dokter yang pos ini dia available atau misalkan dia lagi nggak available, silakan ke pos dokter yang selanjutnya gitu sih. Banyak ya intinya ya. Iya. Jadi yang penting kita bisa dapat dokumen penunjangnya aja. Kan nggak mungkin nanti tiba-tiba ini badan saya panas terus dicek kamu harus pulang. Nah, sementara kan kita pulang itu berdasarkan apa itu sih.
Iya. Tapi kalau ngotot dia nggak sakit, tapi tetap nggak boleh terbang. Nah, itu Orangnya dia. bilang merasa dia nggak sakit, cuma angetnya sedikit doang. Nah, itu dia. Nah, Kalau emang itu misalkan balik lagi ke penumpangnya. Kalau misalkan dia mau ambil resiko, kita sih selalu encourage si travel agent kalian balikin ke tamu. Kalau misalkan tamunya merasa dirinya, karena kan yang tahu dirinya itu sehat atau tidak sebenarnya adalah diri kita sendiri. Ketika tamu merasa dia bisa untuk melanjutkan perjalanan jauh dan dia sanggup, ya silakan monggo. Tapi kalau misalkan dirinya tidak yakin karena emang dia merasakan kurang fit, ya better kita arahin dia ke dokter. Nah, setelah nanti dokter periksa, cek, ya kita harus ikutin apa keputusan dari si dokter itu. Apakah dia bisa melanjutkan penerbangan atau dia harus kembali atau stay di situ. Itu sih. Oke. Tambah lagi ya Bu, saya rasa kalau memang suhu badannya tinggi dan suhu badan itu dilarang terbang, dia ngotot pun juga nggak akan bisa naik. Iya sih. Jadi mau nggak mau dia harus stay. Nah, supaya stay karena dia tidak bisa masuk negara Singapura, dia harus cari dokter. Hanya untuk dapat itunya, udah gitu ngurus tiket pulang kan, segala macam. Betul. Ya karena gini, tiket pulang juga tidak akan otomatis di-issue kalau tidak ada surat keterangan dokter, Bu. Iya, betul. Dan itu kalau memang dia orang yang nggak bisa mandiri, kalau kita kan kita bisa urus sendiri. Kalau yang nggak bisa mandiri, coba siapa yang bantuin? Kita udah terbang lagi ke Turki misalnya. Nah, ini pertanyaan bagus. Bu Eka, Pak Kendi, kalau misalnya ada 2 orang bepergian bersama, kemudian satu ini sakit, sedangkan satunya harus mendampingi, apakah yang di-cover hanya yang sakit atau dua-dua? Benar, suami istri. Gini Pak, di polis kami itu ada yang namanya compassionate visit ya. Jadi kalau misalnya case-nya suami istri pergi bareng, kemudian salah satu sakit, selama memang dari pihak medis atau ada dari pihak dokter memang mengharuskan ada yang menemani, ya tentunya itu kami persilahkan. Tapi tentunya ada syarat Pak, menemani itu harus ada rawat inap minimal 5 hari. Polis kami berbicaranya seperti itu. Jadi tetap harus ada term and condition yang harus dipenuhi gitu. Minimal 5 hari, maksudnya di Singapurnya. Kita ngomong Singapura nih contoh nih. Kalau case-nya cuman nggak rawat inap, ya kita nggak bisa, Bu. Maksudnya dia pulang dulu ke airport Jakarta, dari situ baru nginap atau gimana? Di covernya bisa gitu? Bu, kalau yang case yang tadi kita sedang bicarakan kan, kalau misalnya badan panas, kayaknya juga seperti yang tadi Pak Julian sampaikan, kayaknya airline juga nggak akan allow kita untuk melakukan penerbangan ya. Iya, kalau untuk pulang allow kali. Untuk Enggak terbang juga, Bu. selanjutnya yang nggak allow. Ya kalau nggak bisa ke Turki, ya pasti mungkin. nggak bisa ke Jakarta. Rasanya sih nggak mungkin sih, Bu. Jadi Iya, kalau karena harus nginep 5 hari, bagaimana dong rumah sakit? Kita juga nggak bisa keluar kan dari Singapura? Rumah sakit airport, Rumah sakit airport ada ya? ada. Setiap airport kan ada klinik di dalam, Bu. Oh, di Karantina bukan kalaupun dia tidak di rumah sakit airport, tentunya nanti dari pihak Singapura dia akan mengarahkan kita harus dibawa ke rumah sakit mana sih, Bu? Ya. Intinya itu terus siapa yang ngurusin, dan saya bilang itu loh. Kalau misalnya suami istri kan, di cover kan, dia punya pasangannya kan, dengan catatan harus 5 hari nginep, 5 malam ya? Iya, rawat inap ya Bu, bukan nginep di hotel atau di karantina yang bukan di rumah Rawat sakit. inapnya buat pasangannya kan, dia sendiri bagaimana? Dianya yang nemenin. Misalnya istrinya sakit, suaminya yang nemenin, itu cover nggak suaminya? Yang Ibu tanyakan di cover dalam hal apanya nih Bu? Di cover dalam hal semuanya lah kali. Ongkos makannya atau apa semua selama dalam itu 5 malam itu yang pendampingnya itu. Enggak. Jadi misalnya nih anggaplah si istrinya ini akhirnya dia rawat inap gitu ya. Kemudian ada seseorang yang harus mendampingi gitu kan, atau kita harus datengin orang dari Indonesia gitu misalnya kalau ternyata dia pergi sendirian. Kalau dalam case yang Ibu tanyakan adalah suami istri pergi bareng. Nah, yang kita cover adalah biaya untuk transportasi dan akomodasi untuk si orang yang nyusul ini atau orang yang mendampingi ini gitu loh Bu. Jadi kalau misalnya nih anggap
si istrinya ini dia dirawat di rumah sakit. Karena dia suspek COVID, saya nggak yakin rumah sakit akan mengizinkan orang untuk mendampingi karena kita harus jaga jarak gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya memang si suami ini ternyata boleh mendampingi nih misalnya, dan dia stay-nya juga di rumah sakit, berarti kan nggak ada biaya hotel, ya kan? Makan minumnya jelas kami tidak cover, Bu. Ada biaya laundry pun jelas kami tidak cover. Yang kami cover hanya biaya transportasi dan akomodasi. Ya, transportasinya adalah tiket PP kelas ekonomi. 1 tiket PP kelas ekonomi. Nah, kalau dalam kasus dia stranded di Singapura karena suhunya naik, berarti yang di-cover oleh Adira adalah 1 biaya pengobatan atas si istri kalau memang dia timbul biaya pengobatan, ya kan? Kemudian kalau dia dirawat inap lebih dari 5 hari, maka nanti dia bisa untuk klaim biaya rescheduling tiket untuk pulangnya ke Indonesia. 1 ini untuk si istri yang sakit. Yang kedua, kalau memang dia dirawat inap lebih dari 5 hari, maka si suaminya ini juga entitled untuk klaim biaya untuk tiket pulang ke Indonesia. Begitu. Itu aja sih, Bu. Nah, terus yang saya tanya, kalau si istrinya yang sakit itu cuman 2 malam aja udah sembuh, terus gimana? Di cover nggak asuransi 2 malamnya? Biaya pengobatannya itu kita cover. Selama memang tentunya terkait dengan biaya pengobatan kita juga mesti lihat syarat dan kondisi di polis ya, Bu. Itu bukan penyakit bawaan gitu kan. Dan memang benar-benar itu penyakit baru, tentunya kita harus melihat ke situ. Nah, itu di cover. Kemudian kalau penyakit kalau bawaan nggak di cover ya? Kalau dia sakit jantung? Enggak, Bu. Di asuransi manapun itu nggak di cover, Bu. Iya. Gitu sih, Bu Lili. Dari cover Bu Siska, dulu waktu kita pakai asuransi yang satunya lagi untuk Gocana, penyakit bawaan tidak pernah di-cover oleh travel insurance manapun. Iya. Okay. Pak Freddy, saya menambahkan terkait dengan penyakit bawaan yang membedakan Adira dengan asuransi yang lain adalah penyakit bawaan biaya pengobatannya kita nggak cover. Amit-amit si tamu tersebut dia meninggal karena penyakit bawaan, tetap kita akan pulangin jenazahnya, Pak. Oh, repatriasinya di cover ya, Bu ya? Ya, repatriasinya kami cover, tapi biaya pengobatannya kami nggak cover. Oke, khusus untuk penyakit bawaan ya? Ya, jadi kalau di kami, selama memang tamu tersebut meninggal, whatever karena apapun dia meninggalnya, entah itu karena kecelakaan, entah itu karena sakit, entah itu karena bawaan, ya, selama memang dia meninggal, kami akan pulangin jenazahnya. Oke. Soalnya kalau asuransi lain itu kalau meninggal karena penyakit bawaan, repatriasinya pun tidak di-cover. Oh, gitu. Betul, Pak Freddy. Betul. Ya. Betul sekali. Berarti Adira lebih bagus dong. Iya dong, di sini kan kita bicara soal Adira. Masa bilang Adira lebih jelek? Jangan dong. Ada orang Adira bilang Adira orang lain lebih jelek, nggak boleh dong, Bu. Pintar Freddy ini. Apalagi mau ditanya. Oke. Ada lagi mau nanya nih. Itu kan katanya perjalanan domestik di cover tuh. Misalnya peserta dari Surabaya tadi contohnya. Kalau dia berangkatnya, kalau day one-nya itu tanggal 2 November contoh. Day one-nya kumpul di bandaranya tanggal 2. Sedangkan dia berangkat dari domestiknya tanggal 1. Itu di cover nggak? Jadi dia udah ke Jakarta dari Surabaya ke Jakartanya tanggal 1. Tanggal 2 baru kumpul di bandara. Itu gimana? Seandainya terjadi COVID gitu. Pak Kendi gimana, Pak Kendi? Selama memang di polisnya itu mulainya tanggal 1. Mulainya tanggal 1, it's okay, Bu. Mulainya tanggal berapa kok Freddy? Kan kok Freddy yang isut. Kalau saya pepetin dong, Bu. 10 hari tur, kalau paketnya Adira 10 hari ya saya ngambil yang 10 hari. Oh, jangan gitu. hidup lagi di Jakarta, iya dong. Berarti kalau 10 hari kok Freddy, jadi gimana itu? Itu berapa hari? 10 hari ya? Hari yang sama, pesawatnya kan terbang siang, sore, Bu. Berarti berarti sama ya, day one berarti ya. Iya, jangan hidup lagi di Jakarta, jalan-jalan dulu, udah bisa. Kita nggak cover dong.
Oh, pokoknya dikasih tahu itu insurannya 10 hari gitu ya. Iya. Oke. Karena insurans kan ada nilai pertanggungan sama lama Iya, daripada betul. masa polis. Iyalah, masa 10 hari kita ngambilnya 11 hari. Ya, Iya, bisa iya. ngirit kan ngirit, Bu. Ada lagi teman yang mau bertanya? Iya Pak, mau nanya dikit tadi ya mengenai nyambung yang cerita tadi. Itu apa tadi dengar minimum stay di rumah sakit itu harus 5 malam atau gimana? Minimum stay Ya, di rumah sakitnya berapa 5 hari? malam. Ya, Untuk 5 malam. pasangannya. 5 malam itu supaya benefit untuk biaya kunjungannya itu jalan, Bu. Kalau dia cuma 2 malam misalnya berarti diganti nggak? Siapanya? Yang sakitnya atau yang Yang nemeninnya? sakit. Yang sakit. Yang sakit diganti. Kalau yang sakit mah diganti. Kan Oh, yang batasan sakit berapa minimum. malam pun nggak apa-apa. Nggak nginep pun nggak diganti maksudnya. Tapi Kalau digantinya nggak, sesuai tagihan atau ada limit-limitnya? tergantung dari limit di polisnya kan, Bu. Oh, tergantung dari limit ya. Ada limit. Limit Ya, saya terus? untuk biaya pengobatan itu ada yang sampai 2,5 miliar, ada yang 350 juta, tergantung Ibu ambilnya yang mana gitu. Itunya kan limit tahunan limit perjalanannya. Cuma masalahnya begini, kadang-kadang limit itu belum tentu tercapai karena ada limit-limit di tengahnya lagi gitu loh. Jadi maksudnya pokoknya sesuai tagih itu atau di tengah-tengahnya ada limit. Maksudnya tuh misalnya dokternya ada limit, operasinya ada limit, Oh stay enggak, kamarnya ada limit atau gimana kalau gitu. travel insurance kan Sesuai tagihan. excess, Bu, nggak ada inner limit Oh. by misalnya biaya dokter berapa, biaya kamar berapa, kan nggak seperti itu. Oh, oke. Terus gini, kalau karantina itu kan kalau misalnya itu dokter di sana tuh nyangkut ternyata suruh karantina. Biasa kan karantina itu kan 14 hari. Nah, karantina sama nggak sih ya sama rumah sakit ya? Jadi itu yang nemenin suaminya itu kan ya memang pasti kan beda ya, pasti di hotel gitu kan memang nggak boleh nemenin kan kalau kayak COVID begitu. Cuma kunjungan boleh. Istilahnya berarti kan kayak tadi bilang berarti cover ya suaminya ya, makan nggak di cover ya, cuma stay ya sama suaminya itu di cover kalau dia rawat inap, Bu. Kalau karantina itu kita nggak cover, Bu. Karantina nggak cover? Nggak. Oh. Padahal karantina banyak loh di sana. Iya, tapi polis kita memang tidak merespon ke karantina. Oh, bayar sendiri ya? Ya. Oke, thank you. Saya udah mau potong kacanya. Jadi anyway yang di cover kalau terjadi sesuatu yang berhubungan dengan COVID, baik itu karantina maupun sakit, orangnya harus di rumah sakit. Kalau cuma dikurung di hotel nggak di cover sama asuransi. Betul, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Di chat ada pertanyaan dari siapa nih? Ada beberapa sih, Pak. Dari Biang Lalatur, kemudian ada Pak Peter sama Pak Samsu Hadi. Mungkin supaya lebih clear kita bisa langsung speech aja mungkin ya, Pak. Atau gimana nih maksudnya? Saya kurang paham sih yang dimaksud sama Pak Peter. Kalau dari Biang Lala kan tadi kita sudah sempat bahas kalau memang di rumah sakit di airport tidak mungkin, tapi kan bisa di-refer ke rumah sakit lain gitu kan. Yes. Kemudian kalau yang dari Pak Peter maksudnya apa ya? Curiga COVID harus 5 hari. Saya kurang paham dengan pertanyaan ini. Ya, saya juga kurang paham. Kemudian dari Pak Samsu Hadi, syarat harus ada stay di rumah sakit 5 hari baru di cover. Ini adalah terkait dengan biaya kunjungan yang tadi saya sudah jelasin. Jadi kalau misalnya memang dia sakit, untuk yang sakit itu otomatis di hari pertama pun kita sudah cover dengan tetap melihat bahwa itu bukan pre-existing condition gitu. Selamat sore. Ya, Pak. Ibu Eka ya. Iya, Ya, Pak. ini Pak Samsu Hadinya langsung ini, Bu.
Ya, Oke, monggo, gimana Pak? selamat sore Bu Eka, selamat Iya sore Pak. Pak Freddy. Yuk, sore Pak. Memang saya dari tadi mengikuti perdebatan teman-teman ini di sini karena saya melihat bahwa memang case-case yang real terjadi adalah bahwa kita ini selalu mendapatkan masalah-masalah di lapangan yang kira-kira agak sulit secara teknis dijabarkan. Namun yang ingin saya sampaikan adalah hal-hal yang dari tadi kita perdebatkan adalah besaran tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh pihak asuransi kepada klien. Jadi saya bisa memahami sekali Pak Freddy selalu memberikan satu keyakinan bahwa kita ini kan operator ya, kita travel. Jadi sebelum kita menerima uang dari klien, kita harus bisa menjelaskan kepada klien apa saja kemungkinan-kemungkinan yang akan diganti oleh pihak asuransi yang kita janjikan kepada klien. Begitu ya Bu. Nah, biasanya yang saya sering alamin terakhir ini apabila klien mau berangkat atau ikut Turki ataupun ke Eropa, itu mereka tanya, Pak, misalkan kita satu keluarga nih, seperti yang tadi transit, lalu suhunya panas, kita satu keluarga 4 orang, yang kena anak kecil Pak, masa kita tinggal, yang 3 gimana nasibnya? Lalu koper-koper kita gimana? Atau let's say kalau kita ke Turki, kita baru jalan hari yang ketiga, tahu-tahu ada yang sakit, itu kita gimana nih? Satu rombongan bisa-bisa kena karantina atau gimana? Kadang-kadang itu yang terjadi Bu. Atau pada saat pulang di Turki di PCR, engkongnya yang kena, yang lainnya disuruh pulang. Itu gimana kita harus memberikan penjelasan secara detail, terstruktur dan masuk akal. Kadang-kadang klien tidak melihat besarannya dulu pertanggungannya. Jadi kita nggak tahu over optimistic, tetapi realistiknya yang kita harus dapatkan agar klien itu bisa yakin untuk bepergian bersama ke Turki. Itu yang menurut saya lebih penting Ibu berikan hal-hal yang basic yang bisa kemungkinan sering terjadi. Misalkan kita berangkat berlima nih ke Turki. Tahu-tahu si engkong yang usianya 80 atau 70 tahun mendadak sakit. Apakah kita rela mereka ditinggal di situ? Nah, itu pertama. Yang 4 nasibnya gimana? Kita lanjut atau pulang? Padahal di tengah-tengah perjalanan loh. Belum lagi pada saat mau pulang, di satu bis, tahu-tahu waktu di PCR di bandara, si engkong kena. Ada kemungkinan satu bis ini menjadi karantina semua, Bu. Itu kalau kita ngomong yang normal-normal ya, Bu. Lalu belum lagi nih, pada saat kita di perjalanan, kan ingat ya, kita kan harus trace back. Pada saat di tengah-tengah perjalanan, kena satu, most likely, Bu, yang terjadi adalah satu bis itu kena karantina semua. Ini yang lebih mengerikan bagi saya, Bu. Jadi tidak sekedar airport ini 5 hari ditanggung, lalu makan gimana, koper gimana. Itu sih hal-hal yang masih umum tercover. Justru hal-hal yang lebih besar, yang kemungkinan-kemungkinan terjadi ini yang harus dijawab oleh Adira untuk memberikan keyakinan kepada konsumen, sehingga kita selaku travel agent bisa menawarkan dengan yakin dan itu memang di-cover atau itu tidak di-cover. Masalah besarannya si klien tidak masalah, Bu. Biasanya mereka pasti akan mengambil yang lebih besar, bahkan mereka akan double cover, Bu, kadang-kadang. Begitu ya, Bu ya. Jadi mohon bisa diberikan ketenangan kepada kita selaku travel agent dalam memasarkan asuransi Ibu, karena key point-nya adalah di asuransi, Bu. Perjalanan saya yakin go Turki ataupun go Europe pasti beres. Tetapi yang saya khawatirkan syarat-syarat yang terlalu rigid itu malah membawa ketidakbaikan bagi semua pihak, termasuk nanti go Turki juga. Kalau ada sesuatu bisa kena juga. Karena saya lihat tadi nilai pertanggungannya yang ditanggung hanyalah selisihnya gitu. Terima kasih Ibu Eka. Demikian Pak Freddy yang saya tanyakan. Selamat sore. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Samsu Hadi. Jadi seperti yang tadi juga kita sudah sempat diskusikan gitu ya, yang kami cover adalah memang biaya pengobatan. Kalau kita ngomongin spesifik karena COVID ini, pertama tadi kita udah bahas mengenai trip cancellation atau pembatalan perjalanan, dan kemudian yang kedua adalah biaya pengobatan. Nah,
Kalau tadi seperti yang dijelaskan, memang saya juga sangat mengerti gitu ya, apabila dalam satu rombongan atau satu grup ternyata ada satu yang suspek, misalnya tadi si engkongnya atau siapapun itu yang suhu tubuhnya tinggi sehingga akan di-tracking, di-trace back ke belakang. Oh, karena ini ada satu yang suspek, tentunya satu bis ini bisa semuanya dikarantina. Kemudian apakah itu di-cover oleh Adira? Nah, kalau karantina sekali lagi Pak saya jelasin, kami tidak meng-cover karantina yang dilakukan di hotel ataupun di tempat lain yang sudah ditunjuk. Contoh di Jakarta itu ada Wisma Atlet gitu kan. Kalau misalnya karantinanya dilakukan di hotel atau di Wisma Atlet itu, kemudian ada timbul tagihan dari situ, itu kami tidak cover. Tapi kalau kemudian timbul biaya pengobatan akibat tadinya yang suspek itu, maka itu biaya pengobatannya kami cover. Begitu. Nah, sekarang kalau misalnya nih pergi 5 orang satu keluarga, salah satu kena, kemudian apakah tega kita meninggalkan satu orang di negeri di luar negeri gitu kan? Balik lagi sih Pak, karena memang kalau asuransi kan semuanya ya harus letterlux ya, istilahnya apa yang tertulis di situ gitu kan. Kami harus mengikuti aturan-aturan yang ada di polis gitu. Kalau misalnya memang ada satu anggota keluarga yang terpaksa harus ditinggal atau mungkin itu kan keputusan ada di tamu ya, apakah mereka mau lanjut perjalanan atau mau nemenin gitu kan. Kalaupun misalnya tamu tersebut butuh asistensi, misalnya terkendala bahasa atau mungkin butuh bantuan yang lain, silakan bisa menghubungi ke travel assist kami Pak, itu 24 jam, 7 hari seminggu ya, dan itu berada di hampir di semua negara, karena kami ada di 180 negara saat ini. Support by Covermore itu adalah salah satu anak perusahaan Zurich, multiple bahasa, jadi jangan khawatir. Silakan telepon ke 021 5082 5555. Butuh bantuan. Maaf, Bu Eka, Ya. maaf ya Bu, saya potong sebentar. Maksud kami, paling tidak Ibu Eka, kalau memang hal seperti ini kami cover 180, tetapi kan kami harus menjelaskan lebih dulu sebelum mereka memutuskan untuk membeli paket kami, Bu. Itu yang maksud saya begitu. Jangan sampai setelah terjadi baru kita kasih saran, Anda telepon di Betul, Pak. sini, kantor kami di sini. Itu kan saya Betul, rasa Pak. itu Ya. sangat standar sekali kalau jawaban begitu, normatif saja. Tetapi kepastian tercover yang mana, paling tidak ada ada Q&A-nya gitu ya. Jadi yang paling seperti tadi, seperti kita harus dikarantina di rumah sakit. Nah, tapi yang menentukan kan bukan dari pihak kita. Let's say misalkan ke Turki nih, ternyata yang pihaknya rumah sakit mana ini tidak harus di rumah sakit, cukup dikarantina di luar. Nah itu udah gimana? Kita kan tidak bisa memutuskan, Bu. Yang memutuskan pihak sana. Sedangkan dari pihak asuransi harus mengatakan ini harus dari rumah sakit. Kalau di luar rumah sakit tidak di cover. Itu sudah membuat kita semua juga agak nggak enak kan Bu dengan asuransi ini. Rasanya kurang coverage-nya kurang tidak 100% full helpful gitu ya Bu. Terima kasih Bu. Iya. Saya ngerti sih Pak, tapi memang makanya kan ada forum diskusi hari ini supaya kita kan clear gitu ya, mana yang di cover, mana yang tidak di cover, supaya tidak terjadi salah menjelaskan gitu kan, nanti kemudian dibilang, oh ternyata ini nggak di cover kok kemarin nggak dijelasin gitu kan. Nah, hari ini tadi yang saya sampaikan di depan bahwa memang untuk karantina kita tidak cover Pak, yang kami cover hanya biaya pengobatan gitu kan. Itu harusnya sih udah cukup clear ya. Nah, mengenai siapa yang memutuskan apakah ini harus ada langkah pengobatan atau cukup di self karantina di hotel atau mungkin di tempat yang ditunjuk, itu kan memang balik lagi ke kebijakan dari pemerintah ataupun dokter ataupun pihak terkait di sana ya Pak ya. Jadi memang ya karena polis kita bicaranya yang di cover hanya biaya pengobatan, ya begitu Pak. Jadi memang selama itu biaya pengobatan ya kita cover, kalau memang tidak ada biaya pengobatan hanya self karantin, sorry kita nggak cover, gitu sih Pak. Oke, kalau begitu mungkin ada top up-nya atau gimana Bu supaya hal-hal yang membuat
tidak nyaman perjalanan, karena ini kan pasti ditanyakan oleh klien Bu sebelum berangkat. Betul. Dan salah satu key Betul. point-nya mereka menanyakan begini, begitu saya jelasin seperti yang Ibu jelaskan, maybe mereka nggak jadi berangkat Bu. Iya, Ya, Terima saya kasih Pak. Bu. Betul, ya. Jadi memang terkait dengan hal ini kita juga terus berinovasi gitu ya Pak. Kita terus berimprovisasi supaya bisa memenuhi kebutuhan dari teman-teman semua. Nah, saat ini yang kita bisa berikan kan memang masih sebatas di trip cancellation dan biaya pengobatan. Ini masih terus kita lakukan Pak. Apakah karantina ini kemudian nanti kita bisa cover atau enggak? Karena memang dengan berjalannya waktu, dengan berkembangnya kondisi kan hal ini menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh teman-teman yang sudah melakukan perjalanan. Untuk saat ini memang kami belum menyediakan top up atau mungkin add-on untuk karantina ini, tapi nanti kalau misalnya kami sudah ready, tentunya kami akan informasikan, Pak. Oke, Begitu sih. oke. Kalau begitu Bu, karena saya pasti berbasis atas keputusan negara setempat kan Bu. Jadi apapun, kalau misalkan dari dokter, rumah sakit harus mengikuti ini karena basisnya di asuransi adalah official Bu. Kalau nggak official memang nggak bisa kan Bu. Tapi yang menentukannya juga bukan dari kita, officialnya mereka. Betul kan? Betul Pak. Jadi Betul, saya rasa betul. produk Ibu harus disempurnakan dulu ya. Betul, Menurut saya betul. loh Bu, terima Iya, kasih. iya, iya. Iya, iya, betul. Betul sih Pak. Memang betul yang Bapak sampaikan bahwa kita tetap harus selalu apa ya, selalu update dengan kondisi yang ada sekarang gitu kan Pak. Iya, Ya sekarang kita punya kan baru pembatalan perjalanan dan biaya pengobatan. Nah, pengembangan kami berikutnya adalah mungkin masalah karantina ini atau mungkin kebutuhan dari teman-teman yang lain, ada kebutuhan apa lagi ini terkait dengan new normal akan Mungkin berjalan. Ibu Eka bisa konsul dengan Pak Freddy, kan Pak Freddy pengalamannya banyak ya, udah banyak rombongan, ada kasus-kasus apa. Mungkin dari kasus-kasus Pak Freddy itu bisa ditarik untuk menyempurnakan polis pertanggungan yang disediakan oleh Adira, khususnya untuk perjalanan ke luar negeri selama masa COVID-19. Mungkin begitu Bu. Iya, iya. Saran saya Iya, begitu ya iya. Bu. Mohon maaf Iya, Bu iya. ya. Iya, iya, Kasus iya. saya nggak banyak Pak. Terima kasih Pak. Kasusnya nggak banyak Pak. Oke, anyway, Bu Eka mungkin tadi juga ada jelaskan ya bahwa saya tertarik sama kata-katanya Bu Eka satu, bahwa yang namanya asuransi itu harus saklek. Itu berarti semua adalah tertulis black and white. Saya ada wordingnya daripada polisnya Adira, nanti saya share. Saya minta izin dulu apa boleh di-share, nanti kalau boleh di-share saya share. Bagaimanapun juga asuransi itu mengcover berdasarkan apa yang tertulis. Memang setahu saya produk asuransi itu adalah tailor-made. Jadi setiap perusahaan asuransi selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan perjalanan orang. Jadi contohnya, saya baru tahu sekarang bahwa kalau repatriasi penyakit bawaan, Adira cover, travel asuransi lain tidak. Sama seperti COVID, yang cover travel insurance yang mengandung unsur COVID, setahu saya baru Adira. Ada satu lagi, bukan saya nggak mau sebut, saya nggak tahu namanya asuransinya siapa, tapi memang ada satu lagi. Sorry Bu Eka, memang ada 2 asuransi yang mengcover COVID. Berarti Adira berinovasi, membuat sebuah men-tailor-made sebuah produk asuransi untuk bisa memenuhi kondisi sekarang yang dalam masa pandemi COVID ini. Nah, itu tailor-made. Tentunya tailor-made itu tidak bisa memenuhi segala kejadian maupun segala keinginan maupun segala kebutuhan daripada tamu kita. Contohnya adalah yang dibicarakan sama Pak Sam Suhadi. Nah, kalau keluarganya 5 orang, 1 orang kena COVID, mungkin 1 orang di cover asuransi, tapi nggak bisa 5-5 ngotot untuk mendampingi. Nah, karena ada batasan-batasan daripada polis yang dibuat oleh Adira yang sudah lumayan bisa mengcover COVID, sedangkan asuransi lain tidak mengcover COVID. Nah, tugas kita sebagai agent, yang sorry ya kepada teman-teman semua, kadang-kadang kita terlalu menggampangkan kepada tamu bahwa ini termasuk asuransi di cover semua, ya di cover semua.
hanya demi untuk mendapatkan tamu. Lebih baik kita luangkan waktu sedapat mungkin membaca polis itu, dan kedua, ya salah satu tujuan Zoom meeting hari ini supaya kita mempunyai gambaran sehingga kita bisa menjelaskan kepada tamu lebih detail. Tetapi ada baiknya sebelum kita jual, kita juga tahu apa saja yang termasuk, apa saja yang tidak masuk. Itu biasanya itu ada di wordingnya polis. Saya waktu deal China dengan asuransi X, itu polisnya memang di tailor-made khusus untuk Go China. Ini share sedikit. Kenapa? Karena cover Go China, ya tentunya sorry to say ya, Go China berusaha mencari biaya yang serendah mungkin, termasuk asuransi. Nah, asuransi kami memang di tailor-made waktu itu. Salah satu yang saya ingat di tailor-made adalah delay penerbangan, delay long haul, jadi Surabaya, China, Surabaya, itu covernya kecil. Kalau Bapak Ibu perhatikan, yang mana saya yakin banyak yang tidak perhatikan waktu kita kirimkan polisnya, ya, bahwa cover untuk delay kecil. Kenapa? Karena kami melihat di kami sendiri Gocana, kami pakai SQ dari 100 penerbangan, delay-nya waktu itu belum tentu 5. Ya, kita save cost waktu itu. Nah, itu yang dimaksud dengan tailor-made. Jadi, semua asuransi pasti tailor-made untuk mengakomodir kebutuhan yang ada. Mungkin hari ini, seperti tadi Bu Eka bilang, yang di cover COVID kalau karantinanya di rumah sakit. Mungkin selesai meeting ini, Bu Eka lagi meeting-meeting sama tim internal, besok keluar aturan baru bahwa yang di cover termasuk yang di karantina di tempat karantina resmi pemerintah. Seperti kayak contohnya kalau di Indonesia di Wisma Atlet. Itu tidak tahu, siapa tahu. Tapi kita berdasarkan apa yang ada hari ini. Jadi karantina harus di rumah sakit, kalau tidak di rumah sakit tidak dibayar. Tapi biaya pengobatannya dibayar, biaya karantinanya tidak dibayar. Ujung-ujungnya kembali kepada tamu, dia nyaman untuk bepergian atau tidak. Itu mungkin tambahan dari saya. Mungkin Bu Eka atau teman-teman lain ada yang mau nambahkan. Terima kasih Pak Freddy. Dari saya sih cukup. Jadi betul yang disampaikan Pak Freddy, memang khusus untuk asuransi perjalanan ini karena memang secara wording polis belum diatur oleh OJK seperti halnya produk asuransi yang lain. Bapak Ibu harus benar-benar melihat coverage-nya itu apa. Karena sama-sama travel delay ya. Travel delay antara asuransi X dan Adira itu berbeda. Adira, flight delay-nya due to any reason. Sebab apapun selama memang kita mengalami delay dan dapat surat keterangan delay dari airline, kita cover. Tapi di asuransi lain, travel delay yang di cover hanya mungkin karena kalau cuaca, kerusakan mesin, dan beberapa item gitu kan. Nah, jadi benar yang tadi disampaikan Pak Freddy, kita benar-benar harus memahami polis asuransinya gitu. Saya paham sih bahwa ya kan asuransi itu kan hanya add-on buat travel agent gitu kan. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah jangan sampai karena kita salah menjelaskan mengenai asuransi, kemudian itu akan jadi bumerang buat teman-teman karena tamu jadi kecewa. Oh ternyata katanya di cover, ternyata nggak di cover. Nah itu yang kita nggak mau gitu kan. Saya tuh pengennya kalau kerjasama dengan travel agent, ya kita kan sama-sama tumbuh bersama, kita sama-sama berkembang bersama. Tentunya nggak tahu ya, kalau saya tuh model marketing yang saya lebih pengen memposisikan diri itu sebagai partner dari Bapak Ibu sekalian. Jadi apa nih yang kita bisa kerjakan bareng, dan saya lebih seneng gini loh, pahit-pahitan di depan, istilahnya. Lebih baik kalau memang ini tidak di cover, saya akan secara strict ngomong, sorry Pak, ini nggak di cover. Dibanding saya dengan memberikan janji surga misalnya, oh iya Pak, bisa lah nanti saya bisa bantulah, saya bisa ajukan nanti begini. Tapi at the end ternyata saya nggak bisa penuhin janji saya, itu justru nanti hubungan kita akan berantakan dan juga bisa ngefek yang nggak baik ke
apa namanya ke bisnis Bapak Ibu sekalian, itu yang saya nggak mau gitu sih. Jadi memang ya sorry mungkin kalau saya memang agak-agak strict sih Pak Freddy dan teman-teman semua, karena ya itu tadi saya nggak mau janji surga lah istilahnya begitu sih. Tapi tetap kita improve, kita tetap berinovasi untuk terus bisa memenuhi kebutuhan dari teman-teman semua. Nanti ini juga sebenarnya ini masih konfidensial gitu ya. Saat ini memang Adira sedang mengembangkan satu produk asuransi perjalanan yang nantinya kita akan punya value proposition yang pengennya sih jadi market leader gitu ya, yang beda dari yang asuransi yang sudah ada, even itu juga asuransi Adira sendiri gitu. Nah, target kami itu bisa kita launch di Q2 tahun depan, jadi memang ini masih under development sih Pak, gitu. Oke. Itu Pak Freddy, thank you. Ya, jadi begitu teman-teman ya. Jadi polis asuransi, kami sebagai penyelenggara tur ini akan menyediakan polis asuransinya. Ya. Sorry ya sebelumnya, saran saya kepada teman-teman, semua mau menjual, semua mau berusaha mendapatkan tamu. Apalagi sudah 10 bulan kita ini haus, nggak jualan sama sekali, bengong aja di rumah, ya kan? Dasternya sampai robek-robek, bajunya nggak pernah dipakai, baju keluarnya. Nah, tetapi intinya adalah gini, ada baiknya kita seperti yang Bu Eka bilang, kita lebih agak pahit sedikit soal asuransi. Kenapa? Kita bukan seorang agen asuransi yang ngerti penjabaran kata-kata asuransi. Baca 5 kali aja belum tentu kita ngerti. Ada baiknya kita serahkan kepada tamu. Kalau perlu, cetak polisnya, Pak, polisnya seperti ini. Saya bukan 100% pakar dalam hal ini. Bapak silakan baca. Ada pertanyaan, silakan tulis, saya tanyakan asuransinya. Kalau jawabannya tidak memuaskan, jangan paksa ikut. Jadi, coba hindari kita berusaha menjawab pertanyaan tamu berdasarkan persepsi kita. Itu yang sering terjadi, sehingga nantinya pada saat ada kejadian, itu tamunya bukan ngejarnya berdasarkan polis, padahal tamu tahu semua asuransi itu based on polis. Tidak, tamunya itu tahu kalau berdasarkan polis dia pasti kalah, dia ngubernya berdasarkan janji seseorang. Sedangkan waktu janji itu mungkin kita lagi berapi-api, janjinya kebablasan. Asuransi apapun juga pasti ada keterbatasan. Bagaimanapun juga asuransi yang dibuat oleh Adira yang mengcover COVID ini pasti ada keterbatasan yang tidak bisa memenuhi kejadian maupun keinginan semua orang. Kami akan siapkan polisnya, silakan Anda baca dan silakan Anda cetak, berikan ke tamu yang berminat untuk ikut supaya tamu bisa memutuskan bahwa dia bisa menerima kondisi ini atau tidak. Supaya apa? Supaya kita semua sama-sama enak. Itu aja. Dan tadi ceritanya tentang asuransi. Nggak ada yang tanya tentang turnya ya. Mau nanya apa turnya, Ko Freddy? Nah, Itu diskonnya sampai 31 ya? 31 Oktober. Diskonnya sampai 31 Oktober. Oh, kalau minimal berapa pack jalan? 15, Bu. 15 pack jalan, seandainya tidak tercapai 13 begitu, jalan juga kayaknya ya, 10 aja jalan ya. Kalau Cungpo dulu mah 2 orang jalan, kalau ini agak takut sekarang ini, Bu. Iya, jadi harus kalau 13 pack nggak jalan gitu. 15, Bu. Oh, 15, 13 nggak jalan berarti ya. Di bawah 15 saya nggak jalan, Bu. Oh, iya. Kalau seandainya nggak tercapai begitu, apa ada buka untuk agent gitu, Pak Freddy? Belum terpikir Bu Siska. Tapi ini good idea. Tapi nanti dulu aja itunya. Nanti kalau enggak cilakanya 15 semua orangnya agent. Kita yang setor, Bu. Bukan, orang agent justru harus ngalamin dulu di masa COVID ini apakah yakin apa enggak untuk jalan, karena agak ragu saya sendiri pun sampai detik ini belum bergerak nih Ko Freddy, takut masih. Oke, pertanyaannya begini, kalau orang agent yang ikut,
itu minta diskon atau mau bayar full? Nah, kalau bayar full, saya open. Mau berapa puluh orang agent saya terima. Tapi kalau minta harga khusus, berarti saya mesti nombok. Bener nggak? Nah, nomboknya berapa banyak? Kalau nomboknya lah, tamunya 5, orang agentnya 10, berarti nombok 10 orang. Wah, itu isinya 20 aja saya nggak berangkat, Bu. Bukan. Seandainya ini apa namanya Kak Freddy buka untuk agent, kasih harga yang Kak Freddy hitung aja dong. Jangan rugi dong, dihitung. Ini cuannya dikit banget. Gimana caranya dipotong no peceng mana mau. Oh gitu ya. Jadi udah mepet gitu ya ceritanya nih. Mepet, Bu. Oh iya iya. Kalau kita lihat yang terbang ke Turki sekarang ini turnya, kalau nggak salah ada 3. Satu naik SQ, satu naik Qatar, satu naik Turkish Air. Betul. Harganya kami nggak beda-beda jauh kok. Iya iya. Ya. Betul. Tapi kalau dari segi airline, siapa yang nggak tahu dari 3 airline ini yang paling mahal SQ? Paling mahal SQ ya. Cuman mereka memang ada kelebihannya, mereka direct. Makanya agentcom kami cuma 500, agentcomnya orang lain 1 juta. Bukan kami tidak mau kasih 1 juta, nggak cukup uangnya kalau kasih 1 juta. Oh. Ada lagi yang mungkin mau bertanya? Aduh, nanya apa ya? Cungkoknya lagi istirahat. Saat ini udah berapa kok Freddy yang daftar? Nah, jujur aja 0, Bu. Bulan apa ya pemberangkatan ya? Bulan depan Desember tanggal 1 dan tanggal 15. 1 dan 15 ya. Belum Saya nggak ada bisa bohong berapa tamu yang ada. Karena teman-teman kalau masuk ke www.gochanatours.com itu kelihatan inventorinya berapa, yang booking berapa. Saya nggak bisa bilang, oh sudah 5 padahal masih 0. Jadi ya kalau 0 ya memang 0. Udah lama nggak buka, jadi nggak tahu lagi cara buka. Nah, itu dia. Cilaka itu. Cilaka udah. Oke. Ya. Ada lagi teman lain? Kalau kita biasanya bikin seminar di hotel, kan kadang-kadang malu kalau bertanya kelihatan orang lain. Nah, ini sekarang kan kesempatan, bisa bertanya nggak kelihatan tampangnya. Udah pintar semua. Kok Freddy, belum berani jualan, bagaimana caranya supaya berani? Belum berani. Nggak beraninya kenapa, Bu? Ngeri, karena kita sendiri aja nggak berani keluar. Masa kita mau sendiri nggak jualan? berani, belum tentu orang lain takut kan, Bu? Nah, kalau ngeri saya, ntar kalau takutnya ada apa-apa, nanti kita disalahin. Itu loh yang masih buat saya ragu Justru jualan. itu, kita kan sudah tidak jualan 10 bulan. Nggak jualan 11 bulan juga nggak pengaruh. Ya kan? Dapat syukur, nggak dapat jangan maksa. Jadi kalau kita ada tamu, kita tidak perlu berebut tamu. Kita jelaskan baik-baik, kita ngomong di depan yang jelas, bahwa ini setiap perjalanan tentu ada risikonya. Ya, perjalanan kali ini yang ke Turki itu tentu juga ada risikonya, apalagi perjalanan dilakukan di masa pandemi. Sehingga ya ada beberapa hal yang harus disiapkan karena kondisinya tidak sama dengan biasanya. Salah satunya urusan asuransi ini. Jadi ya cobalah kita jangan janji terlalu muluk. Tapi bukan berarti kita nggak bisa jual. Semua berpulang kepada tamu yang akan memutuskan. Sepanjang kita menjelaskan kepada tamu semua black and white dengan jelas. Itulah sebabnya kami akan siapkan polisnya, wordingnya nanti seizin dari Adira. Kalau diizinkan kami akan share di grup. Ya. Nah, supaya apa? Supaya kita juga punya tools untuk memberikan kepada tamu. Kondisinya seperti ini, Bapak masih mau pergi, Bapak Ibu masih mau pergi atau tidak? Kalau tidak, jangan paksa. Tuh. Kalau dulu, enggak, kita berebut tamu, segala macam rayuan keluar. Sekarang janganlah. Bukan berarti tidak boleh ngerayu, tapi ya, kondisi sekarang kita jangan terlalu gampang menjanjikan sesuatu. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Bengong semua?
Nggak ada yang tanya itinerary, cuma satu. Ya, saya cerita sedikit itinerary-nya. Yang saya tahu hotelnya itu bintang 4. Ya, rutenya sudah jelas di brosurnya. Brosurnya Anda bisa di-download di websitenya GoChina. Ya. Mungkin timnya Adira agak bingung ini dari tadi ceritanya turnya Turki, tapi isi ngomongnya GoChina melulu. Jadi websitenya memang kebetulan namanya GoChina. Anda bisa booking di situ. Ya, kondisi-kondisi yang lain itu masih tetap sama seperti yang dulu, bayar pakai kartu kredit, tetap GoChina yang cover surcharge-nya. Ya. Di sistem kami juga bisa bayar pakai kartu kredit. Mungkin 1-2 bulan lagi sistem kami bisa menerima kartu kredit langsung seperti www yang lain. Ya. Kita sedang kembangkan itu. Jadi itu yang kita bisa bicarakan. Nggak tahu lagi nih, kalau udah ada yang bertanya, saya juga bingung mau cerita apa. Ya. Ada lagi? Cukup sih Pak, nanti kalau ada pertanyaan kita japri aja kali ya. Boleh. Bisa ditanyakan di grup kan, supaya teman-teman lain juga bisa ikut membaca, juga bisa ikut mengerti. Sedikit-sedikit ini kasarannya selain presentation juga sekalian kangen-kangenan, walaupun tidak kelihatan tampang, ya kan? Tadi saya udah buka Pak tampangnya. Iya. Jadi cuma kita bertiga nih yang buka tampang sama Bu Eka, kan? Oke, ya saya rasa itu dulu sampai saat ini. Kalau ada pertanyaan, ya tentu masih banyak pertanyaan hari ini belum terpikir, bisa ditanyakan di grup WA. Ya, saya selalu berusaha secepat mungkin menjawab di grup WA itu. Ya, kita berusaha, ya, kita tidak mungkin duduk diam. Kapan travel bisnis, apalagi outbound tour bisa pulih, kita juga tidak tahu. Yang pasti kita tidak mungkin duduk diam, kita berusaha. Ya. Kalau dapat ya oke, nggak dapat kita juga jangan maksa. Kondisi sekarang saya tidak berani garansi terlalu banyak seperti kondisi-kondisi sebelumnya. Kalau misalnya ada pertanyaan mengenai asuransi, karena tim Adira tidak ada di WA grupnya GoChina, ya tetap Anda tulis di WA grupnya GoChina, nanti kami akan teruskan kepada asuransi supaya kita bisa mendapatkan jawabannya. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Mungkin Bu Eka, Pak Kendi ada tambahan? Dari saya cukup Pak, terima kasih. Ini tadi malah jadi mengupas mengenai asuransi. Iya, fokusnya asuransi melulu, ini judulnya masih ganti nih. Iya makanya Pak, mohon maaf Pak. Enggak. Justru itu salah satu tujuan saya bikin ini karena saya memang dapat banyak pertanyaan mengenai asuransi, saya takut salah jawab Bu. Iya Pak. Jadi lebih baik begini, lebih enak, semua sama-sama enak kan. Ya tentunya banyak yang belum terjawab, silakan Anda tanya di WA Group. WA Group kita seperti biasa bersih, karena memang aturan mainnya tidak boleh ada iklan-iklan macam-macam yang open PO, sehingga supaya kalau ada satu yang menanyakan, yang lain bisa membaca beritanya tanpa diselat sama open PO, promosi, berita, dan lain-lain. Tujuannya itu. Ya. Oke, itu aja dari Bu Eka, ada tambahan. Kalau teman-teman mau bertanya, sekali lagi tanyakan di WA Group. Terima kasih atas waktu dan effortnya, pertanyaannya. Ya. Saya harapkan teman-teman bisa berusaha menjual. Ya, kami GoChina dari hari pertama bisa hidup juga atas dukungan teman-teman. Ya, kita semua berusaha. Siapa tahu kita bisa bikin produk-produk lain lagi. Ya. Itu aja dari saya. Ya, selamat siang dan semoga sehat selalu. Ya, selamat siang. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang. Pak Freddy dan terima kasih waktunya Bapak Ibu rekan-rekan, terima kasih. Ya, thank you semua. Ditunggu ya Bu. Thank you. Bye. Sampai ketemu di Turki. Nah, itu tuh. Lihat tuh. Ya, sampai ketemu di Turki. Jangan takut karena kita punya guide Indonesia yang banyak. Nah, kita siap untuk insert. Sorry, saya lupa kenalin. Julian ini dari Jupiter Dex. Betul. Jadi land tour kita itu dihandle sama Jupiter Dex. Saya rasa banyak sekali teman-teman yang tahu Jupiter Dex. Ya, Pak Samsu Hadi apa kabar? Nah, ini bisa kalau mau ngobrol, yang silakan, yang tidak mau ngobrol, kalau mau live, ada urusan lain silakan live, ya.
Mungkin yang mau stay masih mau ngobrol-ngobrol silakan. Zoom meeting kita ini bisa sampai sore. Pak Freddy, saya mohon izin. Oke, makasih. Oke, tapi saya live ya. Ya. Saya mohon izin live dulu karena ada meeting jam 4. Oh, siap Bu, siap. Terima kasih banyak Bu ya. Saya kontak Pak Freddy ya Pak ya. Terima Baik kasih Bu. Pak. Baik, Ya. terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih dari tim Adira ya semuanya. Ya, Pak Freddy, saya juga mohon izin Ya, terima karena kasih harus Pak. mengikuti Bu Eka meeting. Ya, terima Ya, kasih terima teman-teman kasih, Pak. semua. Terima kasih supportnya. Semoga sukses kasih. selalu Pak untuk Go China. Yuk, thank you.